Saya punya alasan kenapa tidak pernah berhenti untuk memberikan edukasi perihal takhayul, bid'ah dan khurafat. Yang dimana kita itu di dalam perihal ini selalu mengingatkan untuk mengajak orang di dalam kebenaran, teman-teman. Kebenaran yang dimana jauh dari kedustaan lah pastinya. Kalau kita menyaksikan beberapa orang atau oknum yang seringkali menceritakan tentang takhayul dan khurafat, mereka itu tidak segan-segan untuk berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Bahkan untuk membenarkan argumentasinya, dia mempraktekkan bacaan-bacaan Al-Quran yang dimana mereka klaim tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Fatihah itu ana dapatkan dari guru ana, guru ana dapatkan dari gurunya yang pakai sanad, pakai ijazah, nyambung. Seperti itulah barusan bacaan Fatihahnya Rasulullah SAW. Namun ketika dikoreksi bacaannya, sungguh sangat jauh dari bacaan Nabi Muhammad SAW, yang dimana banyak sekali pola-pola bacaan, tajwidnya, makhrijul hurufnya salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu bacaannya ya. Sebagaimana dilakukan oleh Bahar Smith. Dan ketika kita membahas seperti ini, saya mempertanyakan kepada mukhibinnya, kalau Bahar Smith saja berani untuk mengaku-ngaku bacaannya bersanad nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, terus bagaimana dengan Umar bin Hafidz? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dengan beberapa habib lainnya yang sedemikian rupa, dan mereka tidak berkomentar, teman-teman. Mereka hanya jualan kualat, jualan azab dan lain sebagainya. Kalau berbicara tentang fasih dan tidaknya, banyak dari mereka, bahkan dari kalangan mereka pun mengatakan bacaan seperti itu tidak fasih. Tapi apakah itu bisa menjadi landasan orang tidak fasih gagal menjadi wali? Dia menyatakan di sini, apa ada dalil yang mengatakan kalau wali itu bacaannya harus fasih? Di sini dengan kalimat ini, orang yang belajar komunikasi, psikologi sudah paham bahwa dia mengakui bacaan Bib Umar itu tidak fasih. Ya, mereka punya 1001 pembenaran, teman-teman, untuk membenarkan apa yang mereka ucapkan. Terlebih di bagian ini yang ingin saya bahas. Kemarin ketika saya membahas khurafat, sekian lama saya membahas khurafat, muncul seorang Ajir Ubaidillah, yang dimana Gus Ajir ini memberikan cerita-cerita tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentang Syekh bin Bas yang punya murid dari kalangan jin, yang dimana jin itu bisa memanjangkan tangan. Jin bukan cerita khurafat, teman-teman. Mau dia tembus tembok, mau terbang, mau jalan di atas air, mau manjangkan tangan, manjangkan leher, berubah jadi ular, berubah jadi anjing, jadi buaya, jadi apapun yang dia mau, itu sudah suratan di Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia memang punya kemampuan seperti itu. Dan hal itu juga terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, kepada Abu Hurairah, kepada Khalid bin Walid. Ada kisahnya. Tapi karena mereka ingin membela khurafat dari kalangannya, dari kaumnya, mereka mencari-cari hal tersebut dan gagal. Dan sekarang saya lagi-lagi ingin ngajak kalian mikir dengan khurafat yang sangat-sangat parah, namun banyak yang percaya. Langsung ke video. Abdurrahman Az-Zugab bin Muhammad Maulad Dawileh, di luar bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran sehari 8 kali sudah. 8 kali dalam sehari khatam Al-Quran, teman-teman. Apakah ini hal yang mustahil? Bagi mereka tidak mustahil, karena ada cerita yang jauh lebih parah daripada ini, yaitu disampaikan oleh Gus Baha, bahwa ada katanya seorang wali yang bisa khatam dalam sehari 360.000 kali. 360.000 kali khatam. Ini masih sedikit, ini hanya 8 kali, teman-teman. Kalau wali yang diceritakan Gus Baha 360.000 kali, sangat luar biasa. Dan tidak perlu khawatir, cerita ini banyak yang percaya. Banyak. Lanjut dulu. Pagi 4 kali, malam 4 kali beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan suci Ramadan. Masuk bulan suci Ramadan, setiap 1 rakaat beliau sekali menghatamkan Al-Quran. Setiap 1 rakaat khatam Al-Quran. Aduh, 1 rakaat khatam Al-Quran. Dalam sehari semalam ada berapa rakaat? Belum lagi sunnahnya. Ya Allah, kita bisa menyaksikan bersama, teman-teman,
kisah yang ada di dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Pertama, mendapatkan wahyu tentang Al-Quran. Tidak ada satupun meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW di dalam sehari khatam Al-Quran. Bahkan ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya mampu menghatamkan sekian kali Al-Quran dalam sekian. Nabi Muhammad SAW membatasi, teman-teman. Membatasi. Tidak sampai Nabi Muhammad SAW, ya boleh sehari 100 kali hatam. Nggak ada. Nanti kita ceritakan lebih lengkap. Kita selesaikan dulu ini. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran. 1 rakaat 1 kali menghatamkan Al-Quran. Baik salat fardu maupun salat sunnahnya. Perhatikan teman-teman. Tapi mereka punya penjelasan, teman-teman, melipat waktu atau membuat waktu itu molor, waktunya molor. Meskipun nih waktunya bisa dibuat molor, dibuat panjang ya teman-teman, memperlambat waktu. Jadi ketika semua orang jalan dengan waktu yang normal, dia cepat sendiri karena waktunya dibuat lambat sama dia, teman-teman. Waktu lambat dia cepat. Akhirnya apa? Dia bisa mengkhatamkan Al-Quran 360.000 kali dalam sehari. Saya punya teman hafiz Al-Quran. Saya meminta dia untuk baca 1 juz saja. 1 juz kalau dibaca dengan tartil, dengan berlahan, karena perintah dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan lemah lembut, dengan berlahan. 1 juz 30 menit gak kelar. Kalau dibaca sedang bisa, kalau dibaca cepat ya, ingat dibaca cepat, bukan terburu-buru ya, cepat tapi betul. 15-20 menit kurang lebih 1 juz. Bagaimana dengan 30 juz? Lelah, teman-teman. Mulut ini lelah ya. Dan Allah tidak suka di dalam ibadah yang berlebih-lebihan. Allah tidak suka dengan ibadah yang berlebih-lebihan sampai menyiksa diri. Melaksanakan sholat sunnah sebagaimana Nabi Muhammad SAW sholat sunnah. Ada waktu istirahat, tidur, bekerja, bercanda dengan istri, berkumpul dengan anak, berkumpul dengan cucu. Nabi Muhammad SAW seorang nabi, tapi ibadahnya tidak seperti itu. Sehari 360.000 kali khatam Al-Quran, 8 kali khatam Al-Quran, sujud tidak berhenti, dan lain sebagainya. Bahkan ada sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk apa? Tidak mau nikah katanya. Tidak mau nikah, mau puasa, dan mau bersujud terus, berzikir terus. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada mereka bahwa berlebihan di dalam beribadah tidak boleh. Tapi sekarang apa? Kita mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Sungguh miris, teman-teman. Di mana kita ini sekarang beragama bukan lagi mengikuti dalil, tapi mengikuti khurafat. Cerita-cerita yang mereka ceritakan sedemikian rupa, sekian hebat, sebegini hebat. Tapi apa? Diikuti, dipercaya, ngangguk-ngangguk. Kiswah Nabi Muhammad SAW sudah ada di Indonesia. Apa yang dilakukan umat? Dicium-cium Gus Miftah, kunci Ka'bah sama Deddy Corbuzier. Waduh, ya Allah. Dan di Indonesia banyak sekali orang yang percaya dengan seperti ini. Alasannya cuma satu. Karena Indonesia memang dari dasarnya, dari dulunya sudah terdoktrin dengan faham-faham mistik dan klinik. Jadi bukan hal yang mustahil kita mendengarkan cerita-cerita seperti itu. Dan kalian juga wajib tahu, teman-teman, bahwa hal seperti ini tidak akan pernah pupus. Tidak akan pernah pupus. Pasti ada pembelanya. Pasti akan ada pelakunya. Dan tidak akan berakhir. Selama masih ada orang seperti saya untuk mengatakan ini khurafat, ini takhayul, pasti akan ada orang yang melawan saya, teman-teman. Pasti akan ada.